Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinda Septi Ayuning Tias dari Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, Prodi D4 Teknik Desain dan Manufaktur dengan NRP 0617040056. Di sini saya akan mencoba menganalisa kesalahan pada rangkaian PLC yang menyebabkan piston tidak bergerak. PLC atau Program Logic Control merupakan suatu peralatan yang digunakan untuk mengontrol suatu sistem kontrol mesin. Di PLC terdapat input, proses, dan output. Input berupa switch atau saklar, roll switch, sensor. Proses berupa program atau komputer, bahasa program, ladder diagram, statement list, function chart. Output berupa solenoid, lampu, piston, atau motor. Dapat dilihat pada layar, sudah terdapat rangkaian PLC dengan gerak langkah A+, B+, B-, A-. Namun rangkaian ini tidak dapat berjalan dengan benar. Pada rangkaian ini menggunakan dua buah piston double acting cylinder, kemudian ada flow control, kemudian ada 5/2 valve dengan double solenoid, kemudian ada kompresor. Di sini ada push button, ada relay, kemudian ada solenoid. Ini electrical connection-nya. Pada rangkaian ini masih terdapat banyak kesalahan. Mari kita coba simulasi. Terdapat warning open connection, oke saja. Dapat dilihat arus mengalir tidak sesuai dengan gerak langkahnya. Sebelumnya kita berikan silencer terlebih dahulu supaya tidak ada warning. Ketika push button ditekan, aliran langsung mengaktifkan relay K1. Kemudian mengaktifkan solenoid 3 dan 4. Nah, seharusnya rangkaian pertama yaitu mengaktifkan relay K1 terlebih dahulu, kemudian relay K1 mengaktifkan solenoid 1 supaya piston A bergerak maju. Jadi kita tambahkan pemutus arus di rangkaian pertama. Kita beri label K2 supaya relay K2 tidak aktif pada rangkaian pertama. Kita ubah menjadi open. Kita beri label K1. Kita ubah juga karena tidak sesuai. Kita beri rangkaian yang terbuka karena dia akan mengaktifkan solenoid 1. Kita berikan pemutus arus. Dan diberi label K2. Ketika piston A maju maksimal, akan menyentuh limit switch 2.
LS2 akan mengaktifkan relay K2. Nah, relay K2 akan mengaktifkan solenoid 3. Tetapi pada rangkaian ini masih belum sesuai, jadi harus kita ubah. Kita beri pemutus arus 2 karena gerak langkah ketika B maju, kemudian B mundur, atau piston mengalami dua proses. Diberi label K3, kemudian kita tambahkan lagi, dan diberi label K4, kita ubah menjadi solenoid 3 karena solenoid 3 yang akan mempengaruhi pergerakan maju dari piston B. Kita ubah menjadi brake switch untuk memutus arus. Kita beri label K3. Ketika solenoid 3 aktif, piston akan bergerak maju hingga menyentuh LS4. Nah, di sini terjadi kesalahan. Kita ubah terlebih dahulu LS2 menjadi LS4. Nah, seharusnya di sini ada pemutus arus. Kita tambahkan. Kemudian kita beri label K4. Di sebelah sini juga terjadi kesalahan karena tidak ada rangkaian terbuka untuk K3. Kita tambahkan next switch. Kita beri label K3. Kemudian kita ubah menjadi K4. Menjadi solenoid 4. Nah, pada rangkaian ini hanya sampai pada K3 saja. Padahal pada rangkaian membutuhkan 4 relay. Jadi kita harus menambahkan rangkaian untuk mengaktifkan relay K4 sebagai proses mundur untuk piston B. Jadi ketika piston B mundur akan menyentuh limit switch 3. Jadi kita tambahkan switch, kemudian ditambahkan pemutus arus untuk K1 supaya tidak terjadi pergerakan yang double. Kemudian kita tambahkan relay K4. Kita beri di bawahnya untuk switch K4.
Kita sambungkan. Kita beri label LS3. Kemudian kita beri label K1. Dan K2. Kemudian relay K4. Kemudian K4 untuk mengaktifkan solenoid. Nah, kemudian kita tambahkan rangkaian terbuka untuk mengaktifkan solenoid 2. Kemudian kita ubah menjadi solenoid 2 karena dia akan membuat piston mundur. Nah, kita coba simulasikan terlebih dahulu. Ketika push button ditekan, akan bergerak sesuai gerak langkahnya. Kita coba satu persatu. Kita klik push button. Akan mengaktifkan relay K1. Kemudian relay K1 mengaktifkan solenoid 1. Kemudian piston bergerak maju. Ketika piston maju menyentuh limit switch 2. Kemudian limit switch 2 mengaktifkan relay K2. Relay K2 mengaktifkan solenoid 3. Membuat piston B bergerak maju. Ketika piston B bergerak maju maksimal akan menyentuh limit switch S4. Limit switch 4 mengaktifkan relay K3. Relay K3 mengaktifkan solenoid 4. Piston B bergerak mundur. Ketika piston B bergerak mundur, maka akan menyentuh limit switch 3. Nah, limit switch 3 aktif mengaktifkan relay K4 sehingga relay K4 mengaktifkan solenoid 2. Piston bergerak mundur. Coba kita ulangi sekali lagi. Piston A maju, piston B maju, piston B mundur, piston A mundur. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kurangnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.